Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Marwazi. Kali ini kita akan bahas tentang berpikir positif, ya. Sebagaimana request dari penonton setia saya tentang berpikir positif disuruh bahas, saya akan mencoba untuk bahasnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah pikiran di mana Allah selalu menyuruh kita untuk berpikir positif. Bagaimana yang ada dalam ayat Al-Quran, Allah selalu sebagaimana berprasangka seorang hambanya. Di mana kita dalam ayat tersebut disuruh untuk berprasangka baik selalu. Nah, video ini udah beberapa bulan saya entah ini dari ujian dari Allah, bagaimana saya diberi ujian untuk bisa memberikan keterangan bagaimana saya menyampaikan tentang berpikir positif ini, ya, karena ini request dari sahabat kita, dimana berpikir positif itu harus selalu, ya, di setiap situasi. Nah, seperti halnya kemarin saya ketika berada di Dayak, saya menjadi santri baru di sana. Saya seharusnya berpikir positif, tidak takut kehilangan apapun itu, misalnya uang atau apa akan terjadi besoknya. Saya harus selalu berpikir positif. Namun di sana saya takut kehilangan uang, takut kehilangan itu ini, sehingga saya nggak bisa berpikir positif. Nanti bagaimana saya akan menghidupi saya di Dayak, ketika saya berada di Dayak, sehingga saya memilih untuk pulang. Sehingga itulah dimana kita harus berpikir positif. Seandainya kemarin saya berpikir positif, mungkin saya masih berada di Dayak. Namun sulit, ya, untuk kita mencapai pikiran yang positif itu, kecuali kita sudah benar-benar dari yang dalam hati, bersih hati kita. Namun kita harus berusaha dimanapun kita berada, harus tetap berpikir positif. Nah, kenapa saya memilih untuk tidak langsung membuat video ini? Ya, karena dimana kita bukan orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Nah, menurut sebagian orang, berpikir positif itu adalah bagaimana kita menyikapi pikiran kita terhadap suatu situasi atau beberapa kejadian yang harus kita hadapi. Misalnya kita seorang mahasiswa, bagaimana kedepannya, apakah kita akan lulus, apakah kita akan menjadi sarjana yang baik, atau akan membuat beban kepada orang lain. Itu tergantung pikiran kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana perasaan kita. Disitulah kita harus menjaga apa? Menjaga semua indera yang telah diberikan Allah kepada kita. Namun saya sendiri juga memiliki kekurangan. Tentu saya pernah juga memikirkan pikiran yang negatif, seperti contohnya ketika kita berada di dalam toko, kita akan memikirkan apakah karyawan itu jujur atau tidak jujur. Kita akan selalu memantaunya. Nah, jika pikiran kita negatif terus, maka kerjaan kita tidak akan enak. Tapi ketika perasaan kita, pikiran kita menjadi positif, semua kita serahkan kepada Allah, insya Allah kita akan berjalan dengan lancar.
seperti saat saya berada di sebuah kantor ketika PKL atau magang. Saya berpikir, apakah ini di sini ada korupsi? Apakah di situ ada korupsi? Dan saya mencari-cari apakah dia ada korupsi. Nah, ketika pikiran negatif itu, Allah itu tergantung prasangka kita. Apakah kita prasangka baik atau prasangka buruk? Maka Allah memberikan penglihatan kepada kita apakah ada. Nah, disitulah kita menjadi tidak enak lagi untuk bekerja. Nah, berarti coba teman-teman PR-nya dari setelah menonton video ini, coba dari ayat Al-Quran tentang Allah tergantung prasangka kita. Nah, disitu coba tulis di komentar gimana ayatnya ya. Itu juga PR untuk saya, gimana ayat lengkapnya. Nah, dan kita lanjut lagi ke cerita. Bagaimana sih supaya kita bisa berpikir positif? Nah, untuk bisa berpikir positif itu kita harus berusaha untuk selalu berpikir positif di situasi manapun apapun, sehingga kita mendapat hasil yang baik ke depannya. Seperti contohnya korupsi itu gimana sih para pejabat selalu korupsi. Nah, kita harus berpikir positif. Mungkin kita dari masyarakatnya yang belum baik, sehingga hadirlah pemimpin-pemimpin yang buruk. Nah, di 2024 ini contohnya ada Anies Baswedan. Dia sudah dikatakan KPK, ada tersangka kasus korupsi. Ada Ganjar Pranowo, tapi Anies Baswedan ini tidak, dia tidak mengatakan sendiri tidak korupsi. Kita berpikir positif, dia tidak korupsi. Ada Ganjar Pranowo ini juga sering menghina Islam ya. Contohnya ketika ada penistaan terhadap Islam di beberapa video. Nah, ini kita harus berpikir positif juga. Apakah dia salah ucapannya? Nah, atau kita hindari pemimpin yang seperti ini. Kemudian yang ketiga ada Prabowo Subianto contohnya. Ini pemimpin yang akan hadir. Dia memiliki etikat baik untuk bekerja sama dengan pemerintah selanjutnya. Dan dia juga ada kasus di Aceh. Nah, itu ya, waktu konflik. Nah, kita harus berpikir positif. Apakah benar dia membuat keresahan tersebut di Aceh atau salah? Nah, dari ketiga ini kita lihat siapa paling sedikit mudaratnya. Misalnya kita ke Anies Baswedan pilihannya contohnya ya. Jadi itu kita harus berpikir positif, dan kita harus juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan pemimpin yang baik sehingga Indonesia ke depannya menjadi lebih tentram, makmur, sehingga kita mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa ulama juga mengatakan kita harus patuh dan taat kepada ulil amri. Nah, mungkin saya di beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya belum tahu ya tentang harus kita taat kepada ulil amri. Saya sering berpikir kritis, sehingga saya memberikan komentar-komentar pada media yang begitu buruk ya ketika saya baca sendiri. Nah, dari situ saya mulai mengertilah saat ini, sehingga jarang untuk berkomentar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa mengendalikan pikirannya, ya rajin-rajinlah beristighfar, sabar. Apalagi kita seorang mahasiswa, ketika kita masih berada di fase mahasiswa SMA, ketika di bangku siswa SMA itu masih lagi panas-panasnya darah kita, sehingga kita sering berkomentar das. Nah, dan juga hindari juga dari video-video kotor ya. Di video porno itu ketika SMA biasanya banyak orang yang memberikan link-link seperti itu, ya hindarilah seperti hal itu, karena itu bisa membuat pikiran kita menjadi buruk dan sedikit IQ kita akan menurun lah.
Nah, dari situ kita sebagai seorang yang diberikan uh, kenikmatan, kemudahan, uh, kesehatan, kita untuk menjaga diri kita dari segala bentuk pikiran negatif. Nah, sekian dari video ini. Semoga menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang meminta untuk membuat video berpikir positif, ya. Apalagi jika ada teman-teman yang ingin memberikan tema apa selanjutnya, video apa selanjutnya, mari komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe untuk membuat channel ini lebih maju ke depannya dan lebih berkontribusi untuk memajukan negara ini, negara Indonesia. Yang saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.